Mengetahui apa yang disebut perisai manusia yang digunakan Israel sebagai istilah dalam konflik di Gaza. Para ahli mendiskusikan implikasi hukum dari istilah perisai manusia. Diketahui mereka melakukannya lantaran Israel disebut menggunakan istilah itu untuk membenarkan serangan di rumah sakit dan warga sipil. Sebagai informasi awal, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan lalu, di mana Hamas disebut bersembunyi di belakang warga sipil. Mengutip juru bicara militer Israel Daniel Hagari, ia menyebut bahwa perisai manusia adalah pilar utama operasi teror Hamas. Namun Israel belum memberikan bukti konkret atas tuduhannya tersebut. Tentara Israel telah menggunakan istilah ini untuk mengeluarkan perintah evakuasi ke seluruh bagian utara Gaza, serta fasilitas yang dilindungi, termasuk rumah sakit Al-Shifa, untuk menjadikan mereka sebagai target yang sah. Tapi di pihak Hamas, mereka menegaskan kembali pihaknya tidak menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer. Lantas, apa yang disebut sebagai perisai manusia? Berdasarkan hukum internasional, istilah ini mengacu pada warga sipil atau orang lain yang dilindungi, yang kehadirannya digunakan untuk menjadikan sasaran militer kebal dari operasi militer. Penggunaan perisai manusia dilarang oleh Protokol 1 Konvensi Jenewa dan dianggap sebagai kejahatan perang serta pelanggaran hukum humaniter. Ada 3 jenis perisai manusia. Pertama, perisai sukarela adalah orang-orang yang dengan sengaja memilih untuk berdiri di depan sasaran yang sah sebagai alat perlindungan. Kedua, perisai yang tidak disengaja adalah orang-orang yang secara paksa dikerahkan sebagai alat tawar-menawar atau sebagai alat untuk menggagalkan serangan. Ketiga, perisai terdekat adalah warga sipil atau lokasi sipil yang menjadi tameng atau dijadikan tameng karena kedekatannya dengan pertempuran. Gordon, pengajar hukum internasional di Queen Mary University of London, turut buka suara. Ia mengatakan bahwa kehadiran perisai manusia tidak membuat suatu situs kebal dari serangan, meskipun mereka adalah orang-orang yang dilindungi berdasarkan hukum perang. Aset militer yang mereka lindungi masih dapat dijadikan sasaran secara sah. Jika mereka tewas, tanggung jawab atas kematian mereka dilimpahkan pada mereka yang menggunakan mereka sebagai tameng manusia, bukan pada mereka yang membunuh mereka. Sehingga di wilayah yang hanya dapat perisai manusia dan kombatan, kekerasan yang lebih mematikan dapat digunakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.